Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel SHB Woodworking. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman tetap selalu sehat ya. Dan jangan lupa terus berkarya. Di video kali ini kembali lagi kita akan membahas sebuah bor. Ini adalah bor listrik dari brand Dongcheng. Tipenya adalah DJZ10A. Seperti ini teman-teman semuanya. Oke ya, DJZ10A, caknya adalah 10 mili. Nah, harganya sendiri Dongcheng ini dijual dengan harga sangat murah ya, bor ini yaitu sekitar 240 ribuan. Ya, ini bisa dikatakan bor BPJS teman-teman, bor generik lah. Karena dijual dengan harga sangat murah ya. Jadi mungkin ini adalah cocok buat bor-bor rumahan lah ya, bor-bor rumahan yang mungkin bapak-bapak yang mungkin perlu stok untuk tools yang di rumah untuk mengebor kayu atau menyekrup dan lain sebagainya. Ini cocok banget, dan ini sepertinya bukan untuk ngebor tembok ya, jadi tembok dan beton ini tidak bisa karena tidak ada fitur impactnya ya, nanggung sebenarnya. Tapi ya dengan harga 240 kita mau yang seperti apa? Ya sudah, itu saja sudah cukup ya. Oke, dengan harga segitu sih kita coba akan melihat, nanti kita akan unboxing, kemudian kita akan coba juga bagaimana build quality dan performa dari bor dari merek Dongcheng ini. Ya oke, teman-teman semuanya, untuk paketannya seperti ini ya. Kita mendapat box kardus seperti biasa. Di sini ada brand Dongcheng profesional. Tipenya adalah DJZ10A, 10 mili ya untuk kapasitas caknya. Ya, ini ada beberapa dari bahasa. Ini caknya 10 mili, RPM-nya di sini dia diklaim 3000, dan untuk daya listrik wattnya 300 watt. Ini ada baca dulu buku petunjuk jika mau menggunakannya, dan di sini ada kotak 2, ini adalah sistem safety elektrik ya. Untuk bodinya atau desainnya seperti ini gambarnya ya teman-teman semuanya. Nah, untuk yang di samping di sini lebih detail ya, DJZ 10 ampere, electric drill, rate powernya 300 watt, speednya 3000 rpm ya, 10 mili ceknya, dan ini untuk bootnya kedalaman ya kayaknya ya 18 mili ya. Untuk beratnya 1,5 kilo. Oke, langsung saja. Di sini tidak ada lagi, kita buka ya. Seperti apa isinya, ada apa aja. Kita langsung mendapat buku manual petunjuk ya, ini dari bahasa Inggris sepertinya. Di dalamnya juga ada kartu garansi seperti itu. Untuk kartu garansinya ini teman-teman bisa baca sendiri. Garansi berlaku dalam jangka waktu 2 tahun terhitung dari tanggal pembelian, dengan ketentuan selama 3 bulan pertama dari tanggal pemberian. Garansi berupa servis dan penggantian spare part 1 kali gratis menggunakan form A. Selama 2 tahun tanggal pembelian, diskon 25% ya. Lumayan lah ya, dengan harga segitu dia memberikan garansi 2 tahun, mantap. Oke, di selanjutnya kita ini langsung dapat unitnya. Oh ya, ini dapat penguncinya ya, seperti biasa penguncinya. Lalu ada lagi, oke, ini dapat cadangan karbon brush. Oke, kita singkirkan dulu, kita langsung ke unitnya teman-teman. Oke, teman-teman bisa melihat untuk unitnya seperti ini ya. Ya, secara desain sih tidak beda dengan bor-bor pada umumnya ya, tapi dia ini compact banget, kecil, enteng ya, dan simple banget gitu ya. Kita tidak mendapat handle ya teman-teman, kita nggak dapat handle. Biasanya dapat handle sama stick ukur, tapi di sini ya mungkin untuk menekan harga kali ya, seperti itu. Dan di sini ada merek Dongcheng DJZ 10 ampere, electric drill 220 hingga 240 volt, 50 sampai 60 Hz, 300 watt untuk daya listriknya. Untuk caknya kapasitasnya 10 mili, RPM-nya 3000 rpm ya. Ini sudah terregistrasi K3L ya, made in China, Jiangsu Dongcheng. Oke, untuk build quality plastiknya sih cukup bagus ya, meskipun murah tapi ini plastiknya plastik yang cukup bagus. Lalu di sini ada beberapa sirkulasi udara, ini ada brand Dongcheng, ini timbul teman-teman. Lalu untuk handle-nya di sini tidak ada grit karetnya, tidak ada rubbernya, tapi ini sudah
dibuat grid-grid seperti ini biar tidak licin ya. Lalu di sini ada reversible-nya di sini ya, ada model stick seperti itu. Untuk reversible-nya model stick seperti ini. Lalu di sini untuk pengaturan, nah ini untuk pengaturan speed ya, jadi kita bisa kontrol untuk triggernya ya, semakin dalam dan semakin dalam, atau kita bisa ini paling dalam ya, speed paling tinggi. Kalau kita mau speed paling rendah, kita tinggal setting saja ya, ini speed paling rendah. Oke, seperti itu. Lalu di sini ada tombol untuk lock ya, jadi kita nggak perlu menekan ini, tinggal tekan ini kita bisa mesin ini bisa berputar. Untuk caknya seperti ini, lumayan, ini sudah dari metal, dari besi, dan ini kapasitasnya hanya 10 mili seperti itu, cuman tidak ada impactnya ya. Oke, kita coba akan cek saja untuk beberapa pengetesan. Oke, sebelum kita cek RPM-nya ya, kita coba lihat apakah dia center atau tidak ya. Ini tadi sudah saya pasang mata bor. Kita lihat yang speed yang paling rendah dulu ya. Teman-teman juga silahkan bisa melihat secara langsung. Nah, oke. Ini menarik teman-teman. Dia ada semacam soft start-nya gitu loh ya. Tuh. Awalnya dia pelan, habis itu dia langsung kenceng gitu ya. Ya, seperti itu. Coba kita langsung ke speed yang tertinggi, apakah dia geyol atau tidak. Oke, langsung ya. Oke, cukup center sih kalau menurut saya. Ya, tadi di angka 3000-an ya, 3000 lebih tadi untuk RPM-nya. Oke, sekarang kita lihat untuk kebisingannya. Hanya di angka 73an dB ya. Ini cukup silent teman-teman semuanya. Cukup tidak berisik lah untuk bor ini. Sekarang kita lihat dia ada di berapa watt ya teman-teman. Ya, tanpa beban ada sekitar 110-an, 110 watt. Oke, langsung saja kita uji coba. Ini saya menggunakan mata bor yang 10 ya, kapasitasnya, caknya sesuai, dimaksimalin aja untuk mengebor kayu jati Belanda. Oke, langsung saja. Ini ketebalan kurang lebih 6 cm ya. Wah. Oke, sempat selip tadi. Oke, mungkin terlalu kenceng ya. Coba saya pelan-pelan aja dulu ya. Oke, tidak ada kendala. Tadi yang pertama langsung saya gas sehingga dia slip ya. Jadi ini tadi saya pelan-pelan mengikuti bornya, akhirnya dia bisa. Sekali lagi kita coba. Oke, mantap, tidak ada kendala. Oke, ngebor tidak ada masalah. Kita coba nyekrup ya. Ini saya menggunakan skrup panjang 5 cm. Kita coba. Smooth banget. Sangat halus dan sangat enteng kalau untuk nyekrup teman-teman. Ya, cuman harus hati-hati ya kalau teman-teman nyekrup menggunakan bor, karena dia tidak ada fitur menyetop sendiri gitu ya. Jadi dia kalau misalkan tangan kita lolos, ini bisa jebol teman-teman. Jadi harus menggunakan perasaan kalau kita menyekrup
menggunakan bor seperti ini. Perasaan. Kita coba yang kecil-kecil lah ya. Nah, seperti ini, saya kasih contoh ya. Kita coba yang kecil dulu. Nah, tuh. Pasti dia tidak akan masuk karena dia terputus dengan kepala. Yang akan rusak adalah dari mata skrup ataupun mata skrupnya atau skrupnya. Kepalanya di sini akan rusak. Jadi hati-hati saja. Oke, sekarang kita coba untuk penyukuran baja ringan dengan menggunakan baut roofing. Oke, coba aja. Oke, mantap, nggak ada masalah. Cuman harus hati-hati ya kalau pengeboran menggunakan ini. Oke, mantap. Baik, sekarang kita coba akan simpulkan ya, kita akan rangkum apa sih kelebihan dan kekurangan dari bor ini ya, dari brand Dongcheng ini. Ini sekali lagi dari penilaian saya pribadi ya, dan kalau teman-teman nanti mempunyai pengalaman dengan menggunakan bor yang sama ya, silahkan kita sharing saja di kolom komentar. Baik, langsung saja ya, biar tidak terlalu lama, kita akan membahas kelebihannya dulu. Yang pertama, kelebihannya tentunya harganya yang sangat murah. Harganya generik, harganya BPJS 240.000 ya, ini terjangkau banget. Kita sudah mendapat bor yang cukup ya, menurut saya sih cukup oke sih ya, cukup lah ya untuk rumahan begitu ya. Jadi harga dia menang 240.000, cukup murah. Yang kedua, meskipun harganya murah, Dongcheng ini dia berani memberikan garansi yang cukup panjang. Jadi garansi tadi yang di kartu garansi ya, tadi kita baca bersama-sama tadi adalah 2 tahun ya, dengan syarat dan ketentuan berlaku tentunya. Ya, dengan harga segitu Dongcheng berani memberikan garansi sepanjang 2 tahun, itu ya pede banget gitu Dongcheng ya. Ya, semoga saja diimbangi dengan performa mesin yang benar-benar handal dan bandel itu ya. Baik, untuk kelebihan yang ketiga, ini saya rasa bukan seperti bor-bor yang pada umumnya. Saya pakai Bosch yang GSB 550, itu agak besar ya, bodinya agak besar dan agak berat, tetapi ini compact banget teman-teman. Jadi ini compact, kecil ya, dan cukup lumayan enteng juga. Jadi kalau untuk dibuat nyekrup atau dibuat ngebor yang kayu ataupun besi, ini saya rasa sangat mudah banget bagi pemula ya. Katakanlah yang tidak terlalu sering memegang bor, itu dia bisa compact banget. Jadi mudah untuk dikendalikan. Oke, itu tadi adalah kelebihan dari brand Dongcheng ya, dari bor ini ya. Nah, sekarang kita akan bahas kekurangannya ya. Kekurangannya ya, yang pertama adalah caknya. Caknya ini hanya 10 mili ya. Jadi rata-rata sekarang sih sudah 13 mili untuk caknya. Jadi di sini masih di kapasitasnya 10 mili ya. Jadi nanggung gitu kalau menurut saya ya, seperti itu. Jadi ya mungkin untuk bor-bor rumahan aja sih ya. Kalau untuk bor-bor yang heavy duty, kerja keras, saya rasa sebaiknya membeli bor yang speknya di atas dari model Dongcheng seperti ini. Oke, untuk kekurangan selanjutnya menurut saya ini serba tanggung teman-teman ya. Jadi ya caknya hanya 10, kemudian untuk dia nggak ada impactnya. Biasanya kalau yang udah bor listrik itu kalau nggak impact itu kurang afdol gitu ya. Listrik gitu loh, ngapain nggak langsung dikasih impact aja gitu ya. Seperti itu. Kemudian kekurangan selanjutnya adalah dia paketnya bener-bener paket hemat ya, paket BPJS banget ini. Biasanya kalau kita beli bor listrik itu kita mendapat handle ya biasanya tuh ya. Handle ini sebenarnya sudah ada nih leher untuk apa namanya itu handle-nya, tapi di sini kita untuk paket pembeliannya saya nggak tahu, nggak dapet ini. Jadi untuk handle-nya kadang juga ada alat ukurnya gitu ya. Ya mungkin itu untuk menekan biaya produksi atau menekan harganya ya, biar harganya ini lebih murah itu. Ya mungkin Dongcheng tahu kalau handle ini jarang untuk dipakai oleh orang-orang gitu ya, sehingga tidak disertakan pada paketannya dan menurunkan harganya. Apakah ini jadi strategi marketingnya ya? Saya tidak tahu, mungkin saja seperti itu. Baik teman-teman semuanya, itu tadi kekurangan dan kelebihan dari bor dari Dongcheng ini. Gimana menurut teman-teman semuanya? Saya kembalikan kepada teman-teman ya, apakah
membeli bor seperti ini atau spek di atasnya ya, yang tentunya harganya mungkin antara kisaran 400 sampai mungkin ya 400-an lah, 400 sampai 500 ribu rupiah gitu ya. Kalau dibandingin ya hampir separohnya gitu kan. Saya kembalikan kepada teman-teman semuanya ya. Dan saya rasa kalau untuk dongceng ini sih ya untuk rumahan cocok, tapi kalau untuk industri saya rasa tanggung ya, jadi tidak cocok untuk industri ya. Untuk rumahan oke lah, seperti itu. Oke teman-teman semuanya, terima kasih, semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi teman-teman kalau misalkan teman-teman ingin membeli sebuah bor. Itu saja ya, terima kasih sekali lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel SHB Woodworking. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di video-video SHB Woodworking selanjutnya. Terima kasih.